Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rati Widya Kuntari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501272868. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tutorial 1, tugas tutorial 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, analisis artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu politik, sosial, dan budaya. Kali ini saya mengambil artikel dengan judul Demokrasi dan Transformasi Digital, Analisis Digitalisasi Politik Melalui Penerapan e-Voting dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi, yang ditulis oleh Muhammad Saddam, Fatur Arafi, dan Yusron Arafah tahun 2024, Jurnal Politika, Jurnal Ilmu Politik, volume 15, nomor 2 tahun 2024, dan terakreditasi SINTA 2. Baiklah, poin-poin dalam artikel ini menyoroti bagaimana digitalisasi dalam proses pemilihan e-voting menjadi bagian dari transformasi politik dan demokrasi. Para penulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menelaah terhadap efisiensi partisipasi publik dan transparansi. Temuan menunjukkan bahwa sistem e-voting dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan mempercepat proses, namun tantangan besar muncul dari aspek keamanan atau cyber attack, manipulasi data, dan kesiapan teknologi serta SDM pengguna. Digitalisasi tidak otomatis menjamin demokrasi yang lebih baik jika infrastruktur, regulasi, dan budaya partisipasi tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam konteks demokrasi, aspek sosial, politik, dan budaya partisipasi tetap sangat penting. Transformasi digital dalam ruang politik harus disertai dengan penguatan literasi digital, proteksi data, serta kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa digitalisasi mendukung, bukan menggantikan proses partisipasi demokrasi. Kaitan dengan konteks di sekolah, yang pertama, transformasi digital di sekolah sejalan dengan perubahan dalam sistem e-voting pada dunia politik. Yang kedua, guru dan kepala sekolah kini menggunakan aplikasi daring untuk asesmen, pelaporan nilai, dan komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, digitalisasi menciptakan sistem sekolah yang lebih efisien dan transparan. Dibutuhkan kesiapan infrastruktur, internet, dan perangkat TIK, serta peningkatan kompetensi SDM agar transformasi berjalan dengan optimal. Yang kedua adalah efisiensi dan partisipasi publik dalam konteks pendidikan dasar. Yang pertama, digitalisasi dalam pendidikan seperti e-voting mampu meningkatkan partisipasi publik. Yang kedua, penggunaan platform digital seperti Google Classroom, WA Group, e-rapor memperluas keterlibatan orang tua dan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru di Gunung Kidul memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penilaian dan memberikan umpan balik real time. Selanjutnya adalah teknologi digital berperan dalam mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi warga sekolah. Yang ketiga adalah tantangan keamanan digital dan kesiapan SDM di sekolah dasar. Dunia pendidikan menghadapi tantangan keamanan data ketika penggunaan teknologi mirip dengan risiko cyber attack pada e-voting. Yang kedua, banyak guru dan siswa belum memahami keamanan akun dan etika di berbagai informasi daring. Yang ketiga, di Gunung Kidul keterbatasan kompetensi SDM masih menjadi kendala utama dalam penerapan TIK. Diperlukan program literasi digital bagi guru, siswa, dan orang tua agar digitalisasi berlangsung aman dan bertanggung jawab. Yang keempat, digitalisasi tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan, seperti halnya e-voting yang tak selalu meningkatkan demokrasi. Teknologi pendidikan tidak otomatis meningkatkan mutu belajar tanpa kesiapan budaya partisipatif. Yang kedua, beberapa sekolah digital masih menghadapi kendala seperti siswa pasif, perangkat digunakan untuk hiburan, guru kurang kreatif.
Selanjutnya, pentingnya pembinaan karakter digital dan penanaman nilai partisipatif serta etika penggunaan teknologi sejak dini. Yang terakhir adalah tujuan utamanya agar siswa menjadi pengguna teknologi yang aktif dan bijaksana. Yang kelima, kaitan dengan konteks di sekolah adalah pentingnya literasi digital dan kebijaksanaan sekolah yang inklusif. Seperti digitalisasi pendidikan harus memperhatikan kesenjangan akses dan kemampuan digital antar siswa. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa itu memiliki perangkat pribadi atau koneksi internet yang memadai. Yang selanjutnya, sekolah perlu menerapkan strategi digital inklusif seperti penggunaan perangkat bersama, jadwal bergiliran, dan blended learning. Yang keempat, penguatan literasi digital bagi guru dan siswa penting agar digitalisasi meningkatkan partisipasi pendidikan tanpa memperlebar kesenjangan. Baik, selanjutnya di pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk menganalisis artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan pendidikan wawasan multikultural. Di sini saya mengambil jurnal Fauzi N, Rusdi R, dan Akmal A yang ditulis tahun 2022 tentang implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD atau MI yang diterbitkan oleh Jemari atau Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah. Ya. Penelitian ini menggambarkan cara guru menerapkan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SD atau MI, khususnya praktik pedagogis guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan ke dalam materi PAI. Poin-poin dalam artikel yang pertama adalah strategi implementasi yang ditemukan dengan beberapa pendekatan yang diantaranya pendekatan aditif, yaitu menambahkan materi tentang keberagaman sebagai bagian dari pembelajaran tanpa mengganti struktur dasar pelajaran. Yang kedua adalah integrasi nilai atau memasukkan nilai multikultural secara sistematis dalam contoh, cerita, diskusi kelas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah model partisipatif, di mana ini tujuannya mendorong dialog antar siswa, kerja kelompok, dan kegiatan lintas budaya. Yang kedua adalah peran guru sebagai agen transfer nilai. Guru sebagai sentral bukan hanya menyampaikan materi agama, tetapi juga memberikan teladan, fasilitas diskusi, dan mediasi konflik nilai yang muncul antar siswa. Poin yang ketiga adalah temuan tentang tantangan dan peluang. Tantangan mencakup keterbatasan waktu, tekanan kurikulum, dan minimnya bahan ajar multikultural yang kontekstual. Peluang meliputi potensi pemanfaatan kearifan lokal dan praktik sosial komunitas untuk memperkaya pengalaman multikultural di kelas. Selanjutnya, kaitannya dengan konteks di sekolah. Yang pertama adalah tujuan dan fokus penelitian, di mana integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran PAI. Penelitian menekankan penerapan nilai toleransi, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan dalam PAI di sekolah dasar atau MI. Relevan dengan sekolah saya yang cenderung homogen secara sosial dan budaya. Dan guru dapat melatih empati dan keterbukaan siswa melalui cerita, diskusi, dan kegiatan pembiasaan. Yang kedua adalah kaitannya di konteks sekolah, metode penelitian, studi kasus kualitatif sebagai model reflektif. Penelitian menggunakan observasi wawancara untuk menggambarkan praktik guru secara nyata. Yang ketiga adalah strategi implementasi nilai multikultural di sekolah, di mana pendekatan adiktif, kemudian integrasi nilai, dan model partisipasi itu harapannya dapat memfasilitasi dialog dan role play agar siswa belajar menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah membantu siswa memahami ajaran agama sekaligus menghidupi nilai kemanusiaan.
4. Peran guru sebagai agen transfer nilai, yaitu sebagai teladan sosial yang menanamkan nilai toleran, mediator konflik kecil di antara siswa, kemudian membentuk iklim sekolah yang berkarakter multikultural. 5. Tantangan dan peluang di sekolah lokal. Tantangannya terbatasnya sumber belajar multikultural dalam waktu belajar yang padat juga. Yang peluangnya adalah kearifan lokal seperti gotong royong, tepos lilor, dan rukun dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga adalah mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal melalui proyek kolaboratif, kegiatan sosial, dan pengenalan tradisi daerah. Pertanyaan yang ketiga adalah analisis artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Kali ini saya mengambil artikel jurnal yang ditulis oleh Rahma M, Yulis E, Pratiwi N, Susanto R, dan Sofian H tahun 2021 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan kompetensi pedagogik guru, di mana dalam artikel ini membahas peran penting TIK dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di era pembelajaran abad ke-21. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan wawancara terhadap guru sekolah dasar dan menengah untuk menggambarkan praktik nyata penggunaan TIK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa TIK mampu meningkatkan kreativitas guru, interaksi dengan siswa, serta mengelola kelas digital melalui penggunaan media seperti RPW daring, Google Form, Quizzes, dan lain sebagainya. Namun, dalam penelitian ini juga mengungkap adanya kendala dan tantangan seperti keterbatasan TIK, ketimpangan kompetensi digital guru, serta kendala jaringan internet. Poin-poin dalam artikel yang pertama adalah tujuan penelitian, kemudian ada metodenya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, kemudian manfaat TIK dalam kompetensi pedagogiknya yang memungkinkan guru menyajikan materi secara variatif. Kemudian yang keempat adalah faktor pendukung dan penghambat, di mana kalau pendukung adalah ketersediaan perangkatnya, sedangkan hambatan keterbatasan infrastruktur di sejumlah sekolah. Yang kelima adalah rekomendasi praktis, di mana program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan TIK guru. Nah, kemudian kaitannya dengan konteks di sekolah. Menurut penelitian Rahma dan kawan-kawan sangat relevan dengan kondisi sekolah saya, di mana pemanfaatan TIK mulai diterapkan secara sederhana melalui Group, Google Classroom, dan Eraport. TIK terbukti membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian dukungan kepala sekolah dan pelatihan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi digital guru. Pertanyaan yang keempat adalah tentang artikel jurnal internasional bereputasi atau Scopus dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar dengan menggunakan penelitian menggunakan studi literatur. Di sini saya mengambil miliknya Solano, Sanchez, J, dan G 2025, The Impact of ICT on Primary School Students, Natural Science Learning in Support of Diversity. Artikel ini melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap literatur dari basis data Scopus dan Web of Science mengenai penggunaan TIK atau ICT dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada pendidikan dasar, terutama mendukung keragaman siswa atau diversity. Metodologi dan cakupan literaturnya menggunakan metodologi meta-analisis dan sistematis pada pedoman Prisma. Kemudian dampak TIK terhadap pembelajaran IPA dan keragaman siswa, yang hasil meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan TIK memiliki efek positif dan signifikan pada partisipasi dan motivasi siswa. Kesimpulannya, TIK dan digitalisasi memiliki potensi besar untuk memperkuat mutu pembelajaran dan partisipasi pendidikan. Yang kedua, peran guru sangat sentral, baik pengelolaan digital maupun penanaman nilai sosial. Nilai-nilai lokal dan kearifan lokal
sosial seperti gotong royong di toleransi di Gunung Kidul dapat dijadikan basis penguatan literasi digital. Pendekatan bertahap, kontekstual, dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan penerapan hasil penelitian. Yang kelima, digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di tugas selanjutnya.